Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita akan membahas bersama-sama tentang panduan KSM tahun 2022. Nah, untuk filenya bisa teman-teman download di link deskripsi di bawah video ini. Nah, KSM atau singkatan dari Kompetisi Sains Madrasah itu mungkin tidak asing bagi teman-teman yang sudah mengikuti tahun-tahun sebelumnya. Nah, di tahun 2022 ini dengan mengusung tema yaitu adalah Teguhkan Prestasi Bangkitkan Negeri. Nah, ini temanya. Dan ini latar belakangnya bisa dibaca di sini ya. Jadi KSM ini mulai ada itu tahun 2012. Nah, cuma pada tahun 2018 itu KSM berupaya mengelaborasi desain dengan konteks nilai-nilai Islam, begitu ya. Oke, adapun tujuannya di sini ada 4 poin. Yang pertama itu adalah menyediakan wahana bagi siswa madrasah untuk mengembangkan bakat dan minat bidang sains. Yang kedua, memotivasi siswa madrasah agar selalu meningkatkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual berdasarkan nilai-nilai agama. Yang ketiga, itu adalah menumbuh kembangkan budaya kompetitif yang sehat di kalangan siswa madrasah. Jadi harus secara sehat, jangan bermain curang gitu kan. Yang keempat, memberikan kesempatan menjadi duta Indonesia yang dapat membanggakan serta mengharumkan nama bangsa Indonesia. Itu ya. Ini untuk tujuannya. Dan ini ada yang diharapkan itu ada 5 poin. Nah, bisa teman-teman dibaca di sini ya secara seksama ya, atau bisa download di deskripsi. Nah, kemudian di sini adalah bidang yang dilombakan. Nah, apa saja bidang yang dilombakan? Untuk bidang MI atau SD, jadi pesertanya boleh dari MI atau boleh jadi SD, bisa ikut serta. Nah, yang pertama itu ada matematika terintegrasi, kemudian yang kedua adalah IPA terintegrasi. Nah, terintegrasi ini maksudnya itu adalah dari masing-masing bidang ini ada nilai-nilai keislamannya dan juga bisa digunakan dengan bahasa asingnya, ada bisa menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab dan bahasa Indonesia gitu kan. Nah, yang kedua ini ada jenjang MTS atau SMP ada 3. Kalau SD ada 2 atau MI ada 2, kalau MTS atau SMP ada 3. Yang pertama itu adalah matematika terintegrasi, IPA terpadu terintegrasi, dan IPS terpadu terintegrasi. Ini ada 3 untuk jenjang MTS atau SMP. Lalu yang terakhir itu jenjang MA atau SMA, itu ada 6 bidang yang dilombakan. Yang pertama adalah matematika terintegrasi, biologi terintegrasi, fisika terintegrasi, kimia terintegrasi, ekonomi terintegrasi, dan geografi terintegrasi. Nah, ini masing-masing lomba ini tentu saja terdapat kisi-kisinya ya. Nanti kami sajikan dalam juknisnya setelah kita bahas panduannya secara garis besar. Nah, kita langsung ke waktu dan tempat pelaksanaannya. Nah, ini waktu dan tempatnya ini secara berjenjang dulu ya. Jadi secara berjenjang dari tingkat satuan pendidikan atau madrasah atau sekolah. Jadi tanggal 11 sampai 20 Juli tahun 2022 itu kita lihat di kalender pendidikan itu lagi 11 sampai 20. Nah, 11 Juli ini adalah minggunya siswa pada libur sekolah ya. Dia bisa diikuti seleksi secara tulis atau online, itu bergantung sekolah masing-masing atau madrasah masing-masing. Pokoknya sekitar tanggal 11 sampai 20 ini. Nah, kemudian di tanggal 13 sampai 26 Juli ini sudah mulai dilaksanakan pendaftaran. Nah, di satuan pendidikan ini didaftarkannya oleh siapa? Jadi bukan oleh siswa, jadi oleh guru ya, atau oleh operator atau proktor atau yang ditunjuk oleh madrasah atau sekolah yang bersangkutan di alamat ksm.kemenak.go.id. Nah, tentunya persyaratannya nanti kita akan bahas di bawah ya. Setelah kita bahas ini baru kita membahas tentang tempat dan waktunya. Nah, lalu tanggal 10 sampai 11 Agustus 2022 itu dilaksanakan uji coba KSM. Nah, uji coba ini dilaksanakan agar apabila ada kendala bisa diatasi. Misalkan kamera tidak menyala gitu kan, atau listriknya kurang kuat internetnya. Ya, jadi bisa dicari solusinya pada saat uji coba KSM ini. Dilaksanakan di mana? Yaitu di satuan pendidikan masing-masing atau tempat yang ditentukan oleh komite kabupaten kota. Biasanya komite kan menunjuk sekolah yang memang sudah ada komputer atau SDM yang mengerti tentang IT gitu. Kemudian untuk tanggal 13 sampai 14-nya ini adalah tanggal pentingnya ya. Jadi KSM tingkat kabupaten nanti tempatnya lagi-lagi ditunjuk oleh komite kabupaten kota. Kalau kita lihat di sini kalender
tanggal 13 dan 14 itu ternyata jatuh pada hari Sabtu dan Minggu ya. Sabtu dan Minggu. Jadi kalau minggu ini berarti waktunya libur gitu kan ya. Tapi tidak apa-apa demi mengikuti lomba. Nah, setelah itu tanggal 13 dan 14 Agustus itu sudah dilaksanakan perlombaan. Lalu selanjutnya itu adalah pengumuman. Nah, pengumuman KSM Kabupaten itu tanggal 18 Agustus ya. Nah, ini bisa diakses di website ksm.kemenak.go.id. Nanti ada peringkat-peringkatnya atau bisa masuk ke akun login ya melalui akun madrasah masing-masing ya kalau sudah dibuat. Itu saja yang bisa mengakses adalah operator. Lalu tanggal 10 sampai 11 September 2022 ini adalah KSM tingkat provinsi. Jadi tingkat kabupaten sudah di ranking ya peserta yang terbaik ya. Ranking 1 sampai 3 misalkan setiap kabupaten ya per bidang atau per mata lomba. Nanti di tempat yang ditentukan oleh komite provinsi. Nanti lombanya akan lanjut ke babak selanjutnya tanggal 10 sampai 11 September 2022. Lalu setelah itu pengumumannya tanggal 14 September. Lagi-lagi di website yang ini ya, atau biasanya bisa di WA group sudah beredar informasi bisa mengakses gitu ya. Nanti di sana sudah muncul skornya berapa, kemudian ada catatan oleh pengawas misalkan peserta itu curang atau peserta itu melakukan tindakan yang menurut pengawas itu kurang berkenan, bisa ada terlihat situ ada alasan-alasannya. Lalu di sini tanggal 10 sampai 14 Oktober tahun 2022 itu KSM di nasional. Ini lokasinya di Jakarta ya. Jadi yang di luar Pulau Jawa bisa langsung ke Jakarta. Jadi sudah ditentukan oleh panitia pusat di sini. Nah, kemudian di sini kita akan membahas bentuk tesnya ya. Untuk tingkat satuan pendidikan dulu nih. KSM tingkat satuan pendidikan ini sifatnya bisa dilakukan atau tidak sih ya. Jadi bisa dilakukan atau tidak. Guru itu kan sudah mengantongi nama-nama memang orang ini pintar matematik atau pintar bidang sains yang lain gitu kan. Nah, nanti kalau misalkan pesertanya banyak, tingkat satuan pendidikan bisa melakukan seleksi secara mandiri untuk dimajukan ke tingkat kabupaten. Nah, tesnya itu bisa berupa tes tulis atau tes lain yang ditetapkan oleh masing-masing madrasah. Jadi ini tergantung madrasahnya ya. Penyelenggaranya komite KSM satuan pendidikan. Nah, KSM satuan atau kabupaten atau kota, nah ini baru ditentukan. Ini maksimal 2 orang per mata lomba. Misalkan matematika 2 orang saja, biologi 2 orang saja. Nah, jadi tes KSM ini berbasis komputer. Jadi berbasis komputer nanti teman-teman di sini bisa mendownload di websitenya menggunakan aplikasi yang sudah tinggal diinstal saja gitu ya dengan kamera yang aktif, kemudian laptop atau komputer yang benar-benar support. Jadi sesuai speknya gitu kan ya. Jadi soalnya itu berupa pilihan ganda dan juga atau esai singkat. Jadi ada 2 bentuk soal ya, ada pilihan ganda dan esai. Lalu soal ini disiapkan oleh komite ahli KSM nasional. Jadi benar-benar soal ini sudah terukur ya untuk jadi tidak sembarangan soal gitu ya. Untuk sarana KSM ini disiapkan oleh komite satuan pendidikan, komite kabupaten atau kota atau peserta. Jadi peserta apabila punya laptop atau mengerti IT bisa menggunakan laptopnya masing-masing, tentu saja didampingi oleh operator atau proper teknisi yang mengerti IT. Jadi apabila ada kendala masalah bisa dibantu dengan cepat gitu ya. Untuk penilaiannya itu terpusat oleh komite KSM nasional. Nah, lanjut ke KSM tingkat provinsi. Nah, tes KSM berbasis komputer sama menggunakan komputer untuk tingkat provinsi. Jadi soalnya berupa pilihan ganda dan juga esai. Nah, soal ini disiapkan oleh komite ahli KSM nasional dan sarana KSM disiapkan oleh komite satuan pendidikan, komite kabupaten kota, komite provinsi atau peserta yang bersangkutan. Nah, penilaian ini terpusat oleh komite KSM nasional. Gitu ya. Lalu selanjutnya KSM nasional. Nah, KSM nasional ini agak sedikit berbeda ya. Jadi berbasis komputer dan eksplorasi atau eksperimen. Jadi soal berupa pilihan ganda, esai singkat, dan soal eksplorasi atau eksperimen. Soal ini disiapkan oleh komite ahli KSM nasional. Nah, sarana KSM disiapkan oleh komite pendidikan, kabupaten, kota, komite provinsi, komite pusat atau peserta.
Nah, hasil KSM provinsi dipublikasikan di portal resmi KSM. Jadi hasilnya langsung di portal resmi. Jadi misalnya ada informasi yang di luar ini, tolong disinkronkan dulu di portal resmi KSM. Oke, kemudian di tingkat nasional. Nah, setelah itu untuk tingkat nasional ini merupakan puncak tahapan seleksi KSM tingkat nasional yang dimulai dari KSM Satuan Pendidikan, KSM Kabupaten Kota, KSM Provinsi. Nah, tahap ini dimaksudkan untuk menjaring siswa terbaik per bidang studi yang akan mendapatkan medali emas, perak, atau perunggu atau penghargaan lainnya. Nah, ini adalah penentu untuk penentuan medali. Nah, di sini KSM nasional diikuti oleh 1 orang siswa terbaik tiap provinsi per bidang studi. Jadi, setiap provinsi akan diambil 1 untuk ke babak selanjutnya ke tingkat nasional. Pelaksanaan KSM nasional dilaksanakan secara nasional serentak menggunakan sistem yang disiapkan dan di bawah kendali Komite KSM nasional berbasis elektronik, eksplorasi, dan eksperimen. Nah, jadi bukan hanya mengerjakan ujian secara pilihan ganda dan esai, ada soal eksplorasi dan eksperimen juga. Nah, untuk penilaiannya itu dilaksanakan oleh tim juri yang ditetapkan oleh Komite KSM nasional. Ya, dengan mempertimbangkan nilai tes dan nilai-nilai integrasi atau integritas, ya, maksudnya peserta selama mengikuti tes. Jadi nilai kejujurannya dinilai juga. Nah, untuk hasilnya juga bisa dipublikasikan langsung di resmi KSM, tentunya dengan jeda waktu beberapa hari lah, bisa diakses beberapa minggu. Nah, siswa terbaik KSM nasional akan diberikan medali emas, perak, atau perunggu dan penghargaan lain yang ditetapkan. Nah, kemudian untuk persyaratan peserta. Nah, di sini yang pertama, ya, siswa berkewarganegaraan Indonesia yang terdaftar secara resmi di madrasah yang dibuktikan dengan kartu pelajar dan surat keterangan kepala madrasah atau sekolah serta rapot terakhir. Nah, ini adalah syarat mutlak, ya. Jadi harus terdaftar di madrasah atau sekolah yang bersangkutan dengan dibuktikan kartu pelajar atau surat keterangan kepala madrasah, atau bisa dengan disertakan rapot terakhirnya, dilampirkan atau diupload, ya, gitu kan. Lalu siswa MI SD, ya, atau SD kelas 456, ini untuk pesertanya, ya. Siswa MTS atau SMP itu kelas 7, 8, 9, dan siswa SMA atau SMA itu kelas 10, 11, dan 12. Jadi hampir di setiap kelas itu bisa ikut, ya. Tapi pada tahun pelajaran 2022, 2023, ya, 10, 11, 12 boleh ikut. Nah, untuk setiap siswa yang diusulkan oleh kepala madrasah atau sekolah berdasarkan hasil seleksi KSM pendidikan hanya dapat mengikuti 1 bidang kategori lomba. Nah, biasanya kalau orang yang pinter itu kan, contoh matematika bisa pintar, fisika juga, kimia juga, tapi itu tidak diperkenankan ikut. Jadi harus 1 mata lomba, gitu kan. 1 mata lomba itu maksimal 2 siswa. Nah, peserta yang melanggar ketentuan di atas akan didiskualifikasi secara otomatis oleh sistem KSM. Ya, misalkan ada memanipulasi data atau menggunakan joki atau melakukan pelanggaran lain, maka otomatis didiskualifikasi secara otomatis oleh sistem KSM. Nah, adapun penjurian dan penghargaan. Nah, juri ini ditetapkan oleh
itu. Untuk tingkat provinsi dilihat dari jumlah benar terbanyak dulu, jumlah salah tersedikit, nilai tertinggi pada KSM kabupaten atau kota, jumlah benar terbanyak pada KSM kabupaten kota, jumlah salah sedikit ya tersedikit pada KSM kabupaten kota, dan umur termuda. Kalau ada nilai yang sama, diambil dari sini urutannya ya. Pada tingkat nasional itu hampir sama ya. Jumlah benar terbanyak pada KSM nasional, jumlah salah tersedikit pada KSM nasional, nilai tertinggi pada KSM provinsi, jumlah benar terbanyak pada KSM provinsi, jumlah salah sedikit pada KSM provinsi, nilai tertinggi pada KSM kabupaten kota, jumlah benar terbanyak pada KSM kabupaten kota, jumlah salah tersedikit pada KSM kabupaten kota, dan umur termuda. Nah, ini tertuang pada juknis ya. Juknisnya bisa dilihat di sini nih. Nah, nanti teman-teman bisa download di link deskripsi. Juknisnya sangat lengkap sekali di sini ya. Tuh, dari penilaian, kisi-kisi, dan lain sebagainya. Ini kalender pendidikan. Nah, sudah, kita langsung ke hadiah. Nah, ini yang ditunggu-tunggu hadiahnya ya. Hadiah yang pertama atau poin pertama, penghargaan diberikan kepada peserta lomba sebagai apresiasi dan motivasi untuk meningkatkan kegiatan belajar dan kegiatan pendidikan lainnya di madrasah. Jadi, hadiah ini bisa digunakan untuk SNMPTN. Jadi untuk ke perguruan tinggi. Jadi bisa salah satu penunjang ya. Yang kedua, penghargaan untuk para pemenang KSM Satuan Pendidikan oleh masing-masing kepala madrasah atau pihak lain yang ditetapkan. Nah, yang ketiga, penghargaan untuk para pemenang. Nah, para pemenang ini diberikan oleh Kankemenag Kabupaten untuk tingkat kabupaten atau pihak lain yang ditetapkan. Dan untuk yang keempat, penghargaan untuk para pemenang KSM tingkat provinsi diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau pihak lain yang ditetapkan. Nah, data ini disesuaikan hasil keputusan kompetensi nasional. Nah, ini yang terakhir itu adalah hadiah untuk para pemenang KSM nasional diberikan oleh Dirjen Pendis atau Dirjen Pendidikan Islam atau sponsor dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, setiap bidang studi disediakan medali dengan jumlah 15 medali yang terdiri dari jumlah medali emas 3 buah per bidang studi. Ya, jadi ada 3 buah emas, juara 1, 2, 3. Kemudian jumlah medali perak itu ada 5 buah per bidang studi, dan jumlah medali perunggu ada 7 buah per bidang studi. Nah, total medali yang diperebutkan itu adalah untuk 11 mata lomba ya. 11 mata lomba kan 2 SD, 3 MTS atau SMP, dan 6 tingkat SMA atau MA. Jadi totalnya adalah 165 medali, masing-masing ada emas, perak, dan perunggu, dan tentu saja sertifikat, ya kan. Nah, adapun prosedur operasi standar pelaksanaan kompetisi itu adalah yang pertama untuk KSM tingkat satuan pendidikan itu penyelenggaraannya itu dilakukan sesuai ketentuan oleh masing-masing komite KSM satuan pendidikan. Untuk provinsi juga ada ketentuan umumnya, seluruh peserta akan menerima tanda peserta. Jadi ada kartu di situ, ada tanda buktinya untuk dicetak dan dibawa saat pelaksanaan KSM. Kedua, hal lain dapat merujuk pada petunjuk teknis. Jadi ada juknisnya, nanti bisa teman-teman download di deskripsi. Dan hak dan kewajibannya, yang pertama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang dijadwalkan panitia. Kedua, menjaga protokol kesehatan. Ketiga, menggunakan perangkat laptop atau PC yang memiliki kamera depan. Ini wajib menggunakan kamera depan. Kalaupun ada laptop ada kamera depannya tidak aktif, itu harus diaktifkan dulu ya. Atau webcam, mikrofon yang berfungsi dengan baik. Nah, mikrofon ini untuk mendengarkan suara-suara yang ada di sekeliling peserta ujian. Kemudian menggunakan koneksi yang baik, yang stabil, yang tidak putus-putus karena mempengaruhi keberlangsungan kegiatan seleksi atau KSM. Lalu kelima, menggunakan perangkat komputer yang sudah terpasang aplikasi tes KSM, jadi sudah di-download ya. Kemudian mengikuti kegiatan yang dicoba KSM dilakukan. Jadi uji coba itu sebaiknya diikuti ya oleh peserta. Nah, tata tertibnya di sini yang pertama, peserta dimohon hadir 30 menit sebelum pelaksanaan ujian dimulai. Jadi 30 menit sudah hadir. Kemudian peserta dipersilakan menyiapkan alat tulis sendiri, misal ballpoint, pensil, kertas polos, penghapus. Nah, diusahakan ketika
teman-teman di sini menggunakan pensil dan pulpen itu saat mengotret-otret soal yang hitung-hitungan, jangan terlalu lama menunduk ya. Nanti bisa disalahartikan oleh juri atau pengawas ini melihat contekan atau sedang mengotret-otret perhitungan gitu ya. Soalnya ini sudah pernah dialami, ternyata nilainya berkurang. Jadi jangan terlalu lama gitu. Jadi fokus ke monitor begitu kan, tatapan matanya. Kemudian melakukan tes uji coba KSM sesuai dengan waktu yang disediakan, meyakinkan bahwa aplikasi sudah digunakan. Jadi uji coba ini sifatnya sangat baik sekali untuk peserta dan persiapan kelengkapan ujian pada saat kabupaten ya, tingkat kabupaten. Jadi uji coba ini harus disertakan oleh peserta. Peserta memasuki nomor ujian dan password yang telah disediakan. Jadi ada kartu itu, ada username dan password yang akan dimasukkan oleh peserta. Biasanya passwordnya itu kan tanggal lahir ya, yang dibalik begitu biasanya. Kemudian peserta mengecek kesesuaian identitas yang tampil pada layar monitor. Kemudian peserta tidak diperkenankan meninggalkan tempat atau perangkat tes pada saat proses tanpa izin dari pengawas atau komite. Kemudian 7, peserta tidak diperkenankan mengakhiri kegiatan lebih awal. Lalu di sini ada peserta memulai mengerjakan soal setelah menekan tombol mulai. Nanti akan dibuatkan tutorial bagaimana cara mengakses solusinya setelah aplikasi itu sudah rilis ya. Kemudian peserta menjawab butir soal dengan cara mengklik opsi jawaban yang tersedia serta mengisi jawaban pada tombol essay singkat. Lalu peserta dapat mengubah pilihan jawaban dengan cara mengklik atau mengisi jawaban lain yang dianggap benar. Jawaban peserta otomatis akan terganti dengan pilihan jawaban yang terakhir. Lalu peserta dapat mengidentifikasi kelengkapan jawaban pada daftar soal di layar monitor. Soal-soal yang sudah dijawab ditandai dengan warna hijau, dan soal yang belum dikerjakan ditandai dengan warna abu-abu. Nah, jadi untuk gambarannya nanti kita akan buat video tutorial untuk caranya. Kemudian untuk 14 ya, pelaksanaan KSM ini akan berhenti secara otomatis ketika waktu tes berakhir. Jadi otomatis berhenti, langsung selesai gitu ya. Peserta melakukan logout pada aplikasi KSM sebelum menutup aplikasi. Nah, jadi nilai itu tidak langsung tampil ya, nanti akan bisa diakses di portal resmi sesuai dengan tanggalnya untuk soal benar dan salahnya. Nah, di sini ada larangan peserta itu digantikan orang lain atau menggunakan joki, menerima bantuan dari orang lain, menggunakan alat bantu yang dilarang seperti alat kumulasi, kalkulator dan lain-lain, membaca referensi, terdapat orang di sekitar peserta, tidak terlihat pada kamera webcam, pakaian tidak sesuai atau kurang sopan. Kemudian peserta menyetujui syarat dan ketentuan pelaksanaan KSM, dan peserta yang tidak mengikuti atau peserta yang dilakukan kecurangan akan didiskualifikasi. Gitu ya, untuk tata caranya. Oke, mungkin itu saja untuk panduan KSM. Untuk file PDF-nya bisa di-download di link deskripsi. Untuk juknisnya juga bisa di deskripsi, karena di sini terdapat sangat lengkap ya. Banyak kisi-kisi yang bisa dilihat. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan share dan like video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.